Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Alfiza Pratami. Saya dari C23 PGMI. Saya akan menjalankan sebuah tugas dari kepramukaan. Baiklah, di sini saya akan memberikan jawaban tentang apa yang dipertanyakan dari pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu hubungan kepramukaan, pembentukan karakter Islami, dan profil pelajar. Menurut saya, kegiatan kepramukaan memiliki hubungannya sangat erat dengan pembentukan karakter Islami. Dengan penguatan profil dalam pramuka, peserta didik diajarkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Melalui kegiatan seperti kerja kelompok, bakti sosial, dan latihan kepemimpinan siswa, belajar menerapkan sikap saling menghormati, toleransi, serta gotong royong. Nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari karakter pelajar yang mampu memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Untuk mengatasi rendahnya minat siswa terhadap pramuka yang lebih menarik dan inovatif, seperti permainan edukatif, lomba keterampilan, kegiatan outdoor, dan penggunaan media pembelajaran yang kreatif. Selain itu, pembelajaran dan penghargaan kepada siswa yang aktif juga meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan pramuka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu konsep pengembangan kepramukaan yang ideal di MI. Pengembangan kepramukaan yang ideal di MI harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar yang cenderung aktif, senang bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Kegiatan pramuka tidak hanya berfokus pada hafalan sandi atau baris berbaris, tetapi juga harus mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Misalnya melalui permainan kelompok, kegiatan pemecahan masalah, penjelajahan lingkungan, dan proyek sosial sederhana. Dan proyek unsur kepramukaan yang paling relevan untuk mengatasi masalah disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama adalah kegiatan beregu dalam sistem ini. Siswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat teman, mematuhi aturan, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang ketiga yaitu integrasi sejarah senam, jenis senam, dan praktek gerak senam di MI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari ketiga tersebut. Apabila saya diminta menyusun kegiatan senam untuk siswa di MI, saya akan mengintegrasikan materi sejarah senam, jenis-jenis senam, dan praktek gerak melalui pendekatan pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kegiatan diawali dengan pengenalan singkat mengenai sejarah dan manfaat senam menggunakan gambar atau video menarik. Selanjutnya, siswa dikenalkan pada berbagai jenis senam, seperti senam irama, senam kebugaran, dan senam lantai sederhana. Pada tahap praktek, siswa melakukan gerakan secara bertahap sesuai tingkat perkembangan mereka. Guru dapat menggunakan metode demonstrasi, permainan gerak, dan pembelajaran kelompok agar siswa lebih aktif dan termotivasi. Metode ini efektif karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memperoleh pengalaman langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak MI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari yang keempat, yaitu perbedaan permainan olahraga besar dan permainan kecil dalam pembelajaran di MI. Permainan olahraga besar merupakan permainan yang menggunakan lapangan dan jumlah pemain yang lebih banyak, seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket. Sementara itu, permainan kecil lebih sederhana dan fleksibel dan dapat dilakukan dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, seperti godak sodor, bantengan, dan estafet. Dalam pembelajaran MI, kedua jenis permainan memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Permainan olahraga besar dapat melatih kerja sama tim, strategi, dan sportivitas. Sedangkan permainan kecil lebih mudah diterapkan untuk melatih koordinasi gerak, keberanian, dan interaksi sosial siswa. Selain itu, permainan dapat menjadi media pembentukan karakter Islami seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghargai. Saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu langkah menyusun permainan edukatif untuk siswa di MI. Dalam menyusun permainan edukatif untuk siswa di MI, saya akan terlebih dahulu memperhatikan karakteristik perkembangan peserta didik. Untuk siswa kelas rendah, permainan harus sederhana, banyak melibatkan gerak, dan menggunakan aturan yang mudah dipahami.
Sedangkan untuk siswa yang kelas tinggi, permainan dapat dibuat lebih kompleks dengan unsur pemecahan masalah dan kerjasama kelompok. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang lebih memilih jenis permainan yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Langkah yang ketiga yaitu menyusun. Langkah yang kedua yaitu memilih jenis permainan yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Yang ketiga yaitu menyusun aturan permainan yang jelas, aman, dan mudah dipahami. Aspek keamanan harus menjadi prioritas utama dengan memastikan lingkungan dan alat permainan aman digunakan. Selain itu, permainan harus mengandung nilai pendidikan serta kerjasama, disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Baiklah, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.